ormas yang akan melakukan judicial review PBM 2 Menteri ini ke Mahkamah Agung, bergabung dengan Abu Janda. Abu Janda ini kan dari partai. Nah, di situ juga terungkaplah bahwa si Gilo ingin turut juga di dalam demo itu dengan beberapa orang nanti pendeta yang bisa dia ajak. Nah, itu situasinya. Jadi saya bilang sasarannya apa? Merevisi beberapa poin. Oh ya sudah, kalian itu bagus, tetapi posisi Galarua jelas. Lanjut. Ketua. Harus selesai. Pak Santiamer. Yuk. Nah, jadi gini. Jadi aku mungkin tadi Ketua sudah sempat ngomongnya bahwa meskipun kita tidak merasa bahwa SKB 2 Menteri itu adil terhadap minoritas, tetapi memang di dalam SKB 2 Menteri itu bagi umat agama tertentu yang belum mempunyai tempat ibadah, kalau dia beribadah itu memang harus difasilitasi oleh pemerintah seharusnya, Ketua. Iya, ya betul. Itu kewajibannya. Dan tidak boleh dibubarkan, Pak, gitu. Ya, betul. Artinya yang melanggar SKB 3 Menteri ini bukan kita, Pak, mereka justru. Iya, betul. Betul. Jadi ini tolong supaya gereja-gereja yang lain juga sadar ini aturan ini. Ya. Kemarin saya juga akhirnya saya buka, sudah saya lihat itu ya. Twitternya si Abu Janda ya, lihat ya benar juga gitu. Jadi memang Pak, Pak ya. Jadi gini, kita cermati satu suasana lahirnya dulu kan disebut SKB 2 Menteri dulu. Sekarang berubah menjadi peraturan, naik status kan karena ada yang menggugat loh. Oh SK bisa berlaku nasional, itu SK Menteri loh. Pastinya itu kan di lingkup kementeriannya aja itu. Nah, untuk memperkuat dibikinlah Menteri Dalam Negeri. Itu akal-akalan. Terus dinaikkan statusnya menjadi peraturan, ya kan? Agak beda kan? Kemudian kalau kita baca konsideransinya itu lucu. Mula-mula dia bicara bagus, tetapi pada poin ketiga atau keempat itu udah melenceng. Nah, jadi itu kemudian adalah kita akan bertanya, ini SKB mengenai kerukunan. Maka kita bertanya, sumber kita dari kerukunan itu siapa? Tolong buktikan bahwa mereka ini adalah sumber kita dari kerukunan. Bisa nggak dibuktikan? Nah, atas dasar itulah kita bukan hanya sekedar judicial review, karena kemarin hari Kamis minggu yang lalu ya, yaitu tanggal 9, kami bertemu dengan salah seorang pimpinan ormas yang akan melakukan judicial review PBM 2 Menteri ini ke Mahkamah Agung, bergabung dengan Abu Janda. Abu Janda ini kan dari partai. Nah, di situ juga terungkaplah bahwa si Gilo ingin turut juga di dalam demo itu dengan beberapa orang nanti pendeta yang bisa dia ajak. Nah, itu situasinya. Jadi saya bilang sasarannya apa? Merevisi beberapa poin. Oh ya sudah, kalian itu bagus, tetapi posisi Galarua jelas. Kami tidak merevisi tapi dicabut, titik. Itu dicabut, kalau itu dicabut otomatis juga keberadaan FKUB itu sudah nggak ada, bubarkan itu. Nah, tetapi kita tidak hanya menuntut begitu saja, kita memberi suatu usulan. Tidak perlu masalah kerukunan agama ini diatur-atur, tidak perlu, ya, tidak perlu itu. Jadi tegas saja bahwa kita bukan negara agama, siapa melakukan tindakan pelanggaran hukum, tangkap, selesai, jangan dikait-kaitkan dengan agama. Itu karena di SKB 2 atau PBM itu diberi di situ kewenangan pemerintah untuk cawe-cawe soal agama. Ini pangkal masalahnya, Rajauti. Jadi makanya saya bilang bahwa perjuangan Galarua itu masih awal yang sekarang ini. Di samping tantangan internal itu nanti yang saya katakan di kepolisian, di JPU, di persidangan. Terus siapa ini semua itu kan harus kita perhatikan karena ada indikasi supaya digiring ke RJ. Itu kita udah baca, ada indikasi supaya nanti pihak kepolisian ditekan, ada indikasi nanti orang yang berinisiatif menegakkan hukum ini juga akan diberi ini sanksi lah kan, dari luar itu macam-macam yang disebutkan oleh Gajah Mada. Jadi
kita berdoa dan tidak cukup untuk itu. Dukung Galarua dengan segala apapun yang supaya mereka, bukan supaya Galarua ini bisa bekerja, karena bukan hanya tenaga dan pikiran, Pak, ya, semualah jalan. Pak Adi juga, kita sebagai lawyer kita, terima kasih banyak itu. Nah, jadi itu dari sisi satu, Pak, satu sisi hukum. Nah, dari sisi politis yang saya katakan tadi, ya. Jadi kita bergerak. Kalau yang dari yang tadi hukum ini, memang kita sudah kerjasama dengan GKKD dan PGIN. Tapi dari sisi lain, nah ini kita kerja ini juga Galarua, Pak. Jadi itulah Galarua yang akan kita kerjakan, termasuk nanti di Tarakan itu ya, sama Malang. Kita akan nanti lihat itu mana yang bisa langsung kita tangani, Pak. Itu Raja Uti. Jadi ini sumber atau akar masalah ini adalah di PBM Menteri itu. Siapa itu dulu menteri yang mengeluarkan itu? Itu Menteri Agama dulu siapa? Baikuni atau siapa itu? Baikuni tahun 2006 itu. Menteri Dalam Negeri siapa? Itu kan zaman si Balehong semua itu. Ya, Balehong periode pertama, Pak. Ya? Balehong waktu dia periode pertamanya dia gitu. Ya, 2006. Iya, 2006. Nah, pada waktu itu ya gereja-gereja nggak ada yang bersuara pada waktu itu. Iya. Nah, mereka merasa bahwa ini solusi. Selama ini memang belum 2006 juga udah sulit mendirikan rumah ibadah. Tapi itu lebih banyak faktornya di izin dari pemerintah nggak dikeluarkan, Pak. Tetapi dengan mulai dari SKB ini, pemerintah membiarkan ormas-ormas intoleran radikal ini ikut campur, Pak, dalam soal pendirikan tempat ibadah. Itu yang jadi masalah, Pak, gitu. Iya. Bukan hanya sekedar campur tangan pemerintah, tetapi campur tangan ormas, gitu. Ya. Dan itu saya katakan itu, Pak, sekarang itu seperti PGI, bukan hanya PGI loh, Pak, di Indonesia. Ada kalau nggak salah 7 atau 8 itu. Ada PGLI, ada PGPI, ada ini banyak itu. Jadi nah, orang-orang ini, Pak, ditekan dengan cara tidak diberikan anggaran. Iya, begitu. Betul. Tapi sudahlah, jalan aja kita, Pak. Nanti akan kelihatan kok satu-satu itu. Iya, jadi kemarin yang pertemuan Kamis kemarin saya kan juga tahu itu, Pak, kan. Tapi ya sesudah dikasih tahu Ibu Lisoy bahwa ternyata hanya untuk revisi. Ah, ini cuman ajang cari panggung pendeta-pendeta hedonis aja ini, Pak, gitu. Tahu kita. Makanya saya bilang kalau Ruang nggak mau ikut, silakan aja. Kami mendukung. Ya nggak apa-apa. Dia mau cari panggung di situ, Pak. Iya. Mungkin cari duit juga, gitu. Iya. Oke, ini ada Pak Paul Dere ini. Silakan. Ya, Pak Raja Uti, terima kasih Pesan Cemer. Sukses ya Pesan Cemer. Misinya udah mulai kelihatan lah. Memang Galarua tujuannya untuk melindungi segenap minoritas. Bukannya Kristen aja loh, Pak. Ya. Masih banyak yang lain. Hindu, Buddha, Ahmadiyah. Jadi Ahmadiyah. Ya, kita mau berharap Galarua itu diberkati Tuhan lah dengan misi-misinya. Dan juga kita pesan kalau ada dari pihak kepolisian, tolong laksanakanlah tugasmu karena engkau digaji rakyat. Jadi apa yang negara inginkan sesuai konstitusi, kepolisian harus melakukannya dengan, kalau enggak dari sekarang kepolisian tegas, ya nanti akhirnya polisi sendiri yang repot, ya kan? Jadi minta Kapolri, semua jajaran Polda memperhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang intoleran ini, sehingga semua umat bisa beribadah dengan baik. Sekarang kalau dibalik, umpamanya merasakan bagaimana agama Islam diganggu ibadahnya, kan nggak enak kan? Lagi sholat Jumat, tahu-tahu ada orang ngaco masuk, kan nggak enak. Pasti pikirannya, wah, senggol bacok. Kalau kita orang-orang yang tahu ini, kita nggak mau begitu. Makanya minta kepolisian, kejaksaan, semua berpikirlah. Mumpung sekarang ini masih belum terlanjur, agar negara ini, Indonesia itu cukup kondusif, aman, semua puas. Tidak ada yang direcokin. Itu aja Pak Raja Uti. Terima kasih banyak atas kesempatan ini.